Saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, kalau kita lihat latar belakang ya dari 3 cawapres, ada yang mengatakan ini hanya ada satu. Saya tidak mau menyebut yang mana karena nanti dianggap kampanye juga begitu ya. Hanya ada satu yang katanya relate dengan ekonomi karena pernah jadi pengusaha, pernah jadi pemimpin di daerah, katanya begitu. Apakah memang harus orang yang itu punya... 02 dong. Saya tidak menyebut itu Bang Rey. Bang Rey yang menyebut. Nah, apakah memang harus orang yang pernah memahami langsung, melakukan langsung, yang memang akan bagus menjelaskan visi misi ekonomi dari masing-masing paslon? Ya, menurut saya permasalahan ekonomi itu tidak harus orang ekonomi gitu ya yang membahas, karena permasalahan ekonomi itu adalah permasalahan hidup yang sehari-hari kita hadirkan gitu ya, kita hadapi. Jadi menurut saya it's a fair game gitu ya. Ketiganya itu punya chance untuk bisa bersinar gitu ya nanti di debat nanti. Tapi mungkin memang pasangan tersebut gitu ya, saya juga tidak menyebut nama, itu mungkin mempunyai... Yang menyebut hanya Bang Rey saja. Mungkin bisa lebih relatable gitu ya, jadi karena mungkin memang muda dan juga mungkin punya kegiatan wirausaha gitu ya. Jadi mungkin program-program itu yang akan mengena ke masyarakat. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau pasangan-pasangan yang lain juga pasti punya rekam jejak yang juga baik gitu ya. Misalnya yang satu pernah punya pengalaman menjadi menteri gitu ya, menteri ketenagakerjaan, pasti tahu gitu ya bagaimana bisa misalnya meningkatkan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan atau melakukan reskilling gitu ya, program-program tersebut. Dan mungkin yang lainnya mengerti sekali bahwa permasalahan Indonesia itu ekonomi sebenarnya berujung pada hukum juga, kepastian hukum. Nah ini jadi kita nggak bisa ekonomi hanya ekonomi aja gitu ya, karena kita tadi berhubungan dengan birokrasi, berhubungan dengan good governance gitu ya. Jadi menurut saya tiga-tiganya punya chance yang sama besar. Baik. Oke. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, banyak yang memprediksi bahwa malam nanti dalam debat cawapres akan terjadi kejutan. Nanti saya juga minta nih tanggapan dari para perwakilan paslon ya, bahwa ada yang selama ini mungkin di underestimate-kan, bisa jadi tampil akan berbeda. Seperti yang tadi Bang Rey bilang ya, jangan-jangan kalau bagusnya 1 poin juga sudah lumayan, karena sempat diperkirakan mungkin tidak akan terlalu perform. Bagaimana dengan 2 lain yang dianggap lebih memiliki pengalaman dan juga jam terbang yang lebih tinggi? Menurut Bang Rey jalannya debat nanti akan seperti apa? Ya, saya tidak tahu ya, karena hampir semua calon wakil presiden ini sebetulnya tidak pada bidangnya masing-masing ini kan. Kalau mereka berbicara makro seperti pengalaman kita di debat pertama itu akan membosankan. Gitu. Akan membosankan? Kalau mereka bicara makro. Padahal ini debat yang salah satu debat yang ditunggu loh, cawapres yang pertama. Makanya kalau mereka temanya makro-makro saja, misalnya berbicara tadi seperti yang baru-baru saja kita dengar dari 2 narasumber dari wakil paslon 0103, ya bagi kita itu akan terasa sangat membosankan karena kita nggak melihat secara detail apa beda di antara mereka sebenarnya kan. Nah oleh karena itu mereka mungkin akan, kalau mau lebih sedikit heboh, mereka harus bicara yang lebih teknis. Seperti dilakukan oleh pasangan calon presiden yang kemarin, ketika mereka justru masuk dari kasus per kasus. Saya menemukan lebih personal gitu ya? Iya, saya menemukan ini. Lalu, jadi istilah saya itu, kalau yang mikro ditaruh dibicarakan dengan makro, itu akan membosankan. Gitu. Mungkin setengah dari itu kita udah matikan TV lah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita membicarakan yang makro itu dengan menganalisa yang mikro, itu akan, debatnya menurut saya akan menarik. Itu persis seperti babak pertama di debat pertama, ketika para panelis menanyakan, itu kan makro semua, dan semuanya bisa menjawab, dan hampir kita nggak bisa menemukan beda 1, 2, 3 gitu. Tapi begitu mereka diberi kesempatan untuk saling tangkap menanggapi, disitulah debat itu menjadi memukau. Dan oleh karena itu saya kemarin di sini juga saya katakan, inilah debat yang paling seru sepanjang saya tahu dalam sejarah debat di dalam demokrasi reformasi ini. Apakah nanti ternyata malam nanti ternyata lebih seru daripada debat capres yang pertama? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.